Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarramin, para kiai, para sepo, para tokoh-tokoh masyarakat, para guru ngaji, sedaya undangan kongdang-kong sahibul hajah. Pertama-tama menyampaikan alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini Boten kaula sareng para panjenengan bisa alengki neng kenengan kajento memenuhi undangan sahibul hajah dalam rangka walimatul ursi kangkui putra-putra epon yakni Ridwan sareng Hayatun Nufus yang sudah diakad nikahkan beberapa saat yang lalu. Perlu diralat cara menikah dalam acara walimah benih acara inti. Acara inti walimatul ursi itu makan. Walimah itu adalah napanya mana ta'amun yuttakhadhu li hadisi sururin. Walimah itu adalah acara makan-makan yang diadakan oleh seseorang karena ada kebahagiaan, kebungaan. Boleh setong kebungaan lalu membuat tasakuran itu nyamana walimah. Kalau kebahagiaan terkait kalaban akad nikahnya mana walimatul ursi. Jadi acara inti daripada walimah adalah makan gitu. Tapi seringkali makannya tidak di sini tapi di rumah. Karena dalam bentuk berkat gitu. Kita masalah kia kan. Mana haul acara intinya adalah baca surat Yasin dan tahlil itu inti. Kalau maulid acara intinya adalah baca sholawat. Baca sholawat. Yang lain itu tambahan gitu. Jadi sesungguhnya apa yang namanya caraman ya tambahan. Bukan acara inti. Perhatian sekalian, akad nikah itu adalah sayyururatul isnaini wahidan. Nikahnya mana nikah? Sesuatu yang semula dua menjadi satu, nikahnya mana nikah? Asal dua, kemudian diadakan akad nikah, yang asalnya dua kemudian menjadi satu nikah. Nikah saudara Ridwan sareng si bini Hayatun Nufus karena sudah dilaksanakan akad nikah maka memiliki kepentingan bersama dan cita-cita bersama gitu. Karena ampun akad nikah maka ada cita-cita bersama dan kepentingan bersama. Kepentingan cita-cita bersama adalah bagaimana bisa membangun rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sejahtera, rumah tangga yang aman, tentram, itu cita-cita bersama. Dan sekaligus menjadi keinginan bersama. Dengan akad nikah maka seharusnya ada kebahagiaan bersama, ada kesusahan bersama. Jangan sampai selagi susah si bini tak nurut susah. Jangan sampai si bini susah si laki tak nurut susah. Sebenarnya juga jangan sampai si laki sedang bunga si bini tak nurut bunga. Atau sebaliknya si bini bunga si laki tak nurut bunga. Kalau itu yang terjadi berarti belum terjadi akad nikah yang sesungguhnya. Sesa bersama, bunga bersama. Mak boleh istilah sesaban bunga karena selama manusia hidup di dunia tak mungkin sesa terus. Ben tak mungkin dapat nyaman bunga terus. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin pada teman bunga.
pada teman susah. Mangkana tu anak kanjeng Nabi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Malar moga kamu berdua selalu mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala, baik dalam keadaan bunga maupun dalam keadaan sesa. Barakallahu laka wa baraka alaika. Kenapa kanjeng Nabi doa kasihkan nikah? Karena beliau tahu bahwa selama manusia ada di dunia, kalau tidak laka adalah alaika. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah surga. Kesusahan yang sesungguhnya adalah neraka. Surga dan neraka bukan di sini tempatnya, tapi nanti di akhirat. Tak masalah bunga dan sesa, yang penting selalu mendapatkan berkah. Kemudian wa jamaah bainakuma fi khairin. Malar moga kamu berdua ipa rukun, ipa nyetong, ipa kompak, bukan ipa sampak, tapi kompak di dalam kebaikan fi khairin. Karena kompak dan dukun yang baik adalah kompak dan dukun dalam kebaikan. Lebih kompak di dalam ketidakbaikan sangat tidak baik. Kompak dan dukun yang baik adalah rukun di dalam kebaikan. Kalau rukun dalam ketidakbaikan sama-sama tidak baik. Lebih baik tak rukun kalau dalam ketidakbaikan. Selagi fokus, sebini tak fokus, atau seperti tak rukun, lumayan dibandingkan sama-sama tidak baik. Para hadirin sekalian, sanak setong problem rumah tangga adalah persoalan ekonomi keluarga. Secara formal yang punya tanggung jawab untuk menyiapkan nafkah dan segala kepentingan dikasih laki. Akan tetapi sebini harus pandai-pandai mengatur keuangan rumah tangga. Si laki si nyare, tapi yang memanage keuangan si bini mestinya lebih fokus. Memang si laki si nyare, si bini yang mengatur. Dan lebih baik kalau uang yang sudah didapatkan oleh suami diserahkan kepada istri. Tapi ini tak mungkin terjadi kecuali ada saling percaya satu sama lain. Si laki yakin ke si bini, si bini yakin ke si laki, barulah itu si laki nyare, si bini si ngator. Nika bagus, insya Allah barokah nika. Dan di dalam membelanjakan uang harus mengambil jalan tengah antara boros dan cerai. Jangan terlalu boros, jangan terlalu cerai. Tubuna Allah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Termasuk orang-orang sialem sareng Allah Ta'ala adalah orang yang pandai membelanjakan hartanya. Baru masuk kocak pandai, tidak boros tapi juga tidak kikir. Tengah-tengah antara boros dan kikir. Di zaman Kanjeng Nabi ada orang nyamana Abu Sufyan. Abu Sufyan nikah adik raji nyamana Hindun. Hindun merasa bahwa sang suami si anyama Abu Sufyan terlalu kikir. Berencana tak cukup. Akhirnya matur ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru majauh ke Kanjeng Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau suamimu terlalu pelit, ya kalah pesona sanajan tanpa pengetahuannya, tapi dengan cara yang baik, mengambil secukupnya. Jika putus 100 tak ngalah 200. Tapi malar moga tidak terjadi sang suami yang terlalu pelit. Para hadirin sekalian, jangan membeli sesuatu sesuai dengan keinginan. Harus ada yang namanya skala prioritas. Kalau keuangannya pas-pasan, jangan membeli hal-hal berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Dan kadang orang bini entar abadonca membeli apa yang setengah dia ada.
seharusnya sebelum berangkat ke pasar atau ke tuku dicatat dulu hal-hal yang sangat penting sehingga inadekan ada bawa ke tuku tak ngawur tak ngawur, catat dulu apa sangat penting, terutama manabi namanya keuangannya terbatas. Mereka setuju diatur di dalam syariat Islam diatur kalian itu. Karena manabi ekonomi rumah tangga tak beres berakibat tak saya. Para hadirin sekalian, masing-masing dari suami dan istri harus punya kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Karena masing-masing yang laki dan bini pada andi cita-cita. Selaki terus andi bini sesodeha, orang bini andi cita-cita andi laki sosaleh. Ternyata anda dan akabin cita-citanya tak tercapai karena merasa istrinya tidak sodeha, si bini merasa suaminya tak soleh. Harus punya kesadaran bahwa tidak ada laki-laki yang sempurna, tidak ada perempuan yang sempurna. Mau nyari orang laki sesuai pada Kanjeng Nabi, pada ban Kanjeng Nabi pan tak nemu. Nyari orang bini sesuai pada ban Siti Khadijah kan tak nemu tak nemu. Karena memang itu adalah pasangan yang ideal. Rasulullah dan Khadijah merupakan pasangan yang ideal. Kenapa pasangan yang ideal? Karena Rasulullah manusia sangat ideal. Khadijah adalah perempuan sangat ideal. Bertemu ideal dan yang ideal menjadi keluarga yang sangat ideal. Mondeng bini teraan dia ada kepada ban Kanjeng Nabi kan kau tututi Nabi saya lagi ini. Sebenarnya juga mondeng laki ingin mencari istri yang seperti Khadijah kan harus menjadi Khadijah yang baru. Para hadirin sekalian, moga matan si Anya Ridwan bin Sibinika selalu mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala ma'unah riayah dan satajana. Para hadirin sekalian, mungkin sekalian toh cara mata oleh lancang, apalagi ini bukan acara inti karena lancang tidak saya ingat ini. Dan sudah di mana-mana menyampaikan khutbah Jumat jangan panjang-panjang. Karena mun lancang para hadirin tak bisa ngingai kapsi. Cukup 5 menit paling abid khutbah Jumat. Cukup 5 menit. Kanjeng Nabi ajabu inna tula sholatir rajuli wa kisar khutbatihi ma innatun fi fikhihi. Mun bada imam salat tabak lancang khutbah na pandai berarti orang jari yang ngerti agama. Mun bada orang khutbah na pandai tapi napanya mana salat tabak lancang berarti orang jari ya paham agama. Tapi yang banyak terjadi khutbah na lancang salat tak pandai. Ini kata bediknya mas. Apa di khutbah sampai 20 menit, sholat tak sampai 5 menit. Nikahnya mana tak boleh. Tapi sholat juga napanya mana tak oleh cenglan cenggia kan cenglan cenggia. Berarti bi nambah ina laki ngoda senang mun imam rancang. Ina karena pun tak kuat mancing, pusen mun imam rancang. Jadi harus tahu kondisi para makmum gitu. Banyak sih tak kuat mancing ini. Mungkin sekalian toh malar muka bermanfaat pun. Kurang lebihnya nyawan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.